Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita semua untuk taat kepada Allah. Semoga Allah memberkahi hari kita, Allah terima amal-amal kita, dan di hari ini Allah limpahkan rezeki-rezeki yang thayyib, rezeki-rezeki yang baik untuk kita semua. Hadirin ikhwafillah, kita sudah masuk bulan Muharram di tahun baru Hijriah. Semoga tentu bertambah tahun, bertambah hari. Hakikatnya bagi seorang hamba yang beriman justru akan semakin dekat bertemu dengan Allah. Nah, harus menjadi banyak pelajaran. Semakin bertambah usia, harus bertambah bekal, persiapan untuk bertemu dengan Allah. Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Nabi mengatakan, man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang Allah berikan usianya panjang ketika di dunia, namun tentu baik amal-amalnya. Jangan sampai ternyata Allah berikan usia kepada kita panjang usia, namun justru diisi dengan berbagai dosa di hadapan Allah. Segera untuk mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Semoga ini menjadi jalan pada subuh kali ini kita menambah amal pundi kebaikan kita nanti ketika bertemu dengan Allah. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di subuh kali ini Bapak hadirin jamaah Al-Kautsar semua, kita akan membaca satu kitab karya Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Ada satu bahasan yang penting dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan ulama. Siapa ulama itu? Seringkali hadirin kita mendengar nama ulama. Namun siapa ulama itu? Al-Quran menggambarkan dahulu pernah ada seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang bernama Ba'lam bin Bawra. Ba'lam ini kalau diminta untuk berdoa kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Sampai satu waktu akhirnya Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada Raja Madian. Namun ketika itu karena Raja Madian tidak mau menerima ajaran Nabi Musa, tidak mau beribadah, beriman kepada Allah, akhirnya Raja Madian ketika itu memberikan hadiah yang besar kepada Ba'lam supaya menentang agamanya Musa alaihissalam, supaya Ba'lam pun menyimpang. Namun ternyata justru Ba'lam ketika itu menerima hadiah itu dan meninggalkan agamanya Nabi Musa alaihissalam. Sampai kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-175. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Kisahkanlah kepada mereka tentang orang yang kami berikan ayat. Allah sudah berikan tanda kekuasaan, Allah ajarkan ayat-ayat Allah, kemudian bahkan Allah berikan keutamaan, tapi justru mereka menyimpang dari ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal qawin. Mereka ini termasuk orang-orang yang sesat. Ini orang-orang yang menjual agama-agama Allah dan bukannya berkorban untuk agama, tapi mengorbankan agama karena dunia. Nah, ini salah satu model di dalam Al-Quran. Ada seorang ulama buruk. Nah, nanti yang kata Imam Al-Ghazali, ulama-ulama yang seperti ini disebut dengan ulama ulama-ulama perusak. Nah, hadirin fillah,
Imam Al-Ghazali mencantumkan beberapa ayat seorang ulama yang tidak bermanfaat ilmunya. Salah satu riwayat di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, inna asyaddan nas adzaban, sungguh siksa yang paling keras nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat, alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih, seorang alim, orang yang berilmu tapi ilmunya tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Dia berilmu tapi tidak memberikan manfaat. Ini seorang ulama. Atau dalam riwayat lain, yakunu fi akhir zaman, dalam hadis riwayat Al-Hakim, nanti akan datang di akhir zaman ibadun juhalun wa ulama ufussa, ada orang-orang ahli ibadah tapi bodoh, dan ada ulama-ulama para alim fusaq tapi fasik, senang menentang ayat-ayat Allah, memutarbalikan ayat-ayat Allah, menyimpangkan ayat-ayat Allah. Nah, kita mungkin hadirin selama ini menganggap ulama itu, ya orang-orang awam menganggap ulama itu dia bersorban, kemudian menggunakan jubah, pakaiannya bagus, berdoanya bagus, kemudian jadi ulama. Tidak semudah itu dalam syariat kita. Ini yang penting kita bahas. Siapa ulama itu menurut Imam Al-Ghazali? Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah, sungguh yang paling aku takutkan kepada umat ini al-munafiqul alim, seorang munafik tapi alim. Sampai kata para sahabat, wa kaifa yakunu munafiqan aliman, wahai Umar, bagaimana mungkin ada seorang ulama yang munafik? Bagaimana ada seorang ulama tapi munafik? Qala, kata Umar, alimul lisan jahilul qalbi wal amal, lisannya pandai berbicara, bersilat lidah, pandai beretorika di depan panggung, tapi bodoh hatinya dan amalnya. Ini kata Umar bin Khattab. Nanti ada di ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang di akhir zaman itu orang-orang yang pandai beretorika. Naudzubillah, semoga Allah lindungi kita dari orang-orang seperti ini. Makanya orang dapat siksa, kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama itu siksa yang Allah berikan itu mautul qalbi, hatinya akan mati. Wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah, dan matinya hati seorang ulama itu ketika ia mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Ini bahasan Imam Al-Ghazali. Hadirin, Imam Al-Ghazali membahas seperti ini karena memang di zaman beliau pun dulu realitanya para ulama ketika itu saling menyerang satu sama lain. Madhab ini menyerang madhab ini, kan itu madhab Syafi'i menyerang madhab Maliki. Bahkan tidak sedikit di zaman Imam Al-Ghazali kontak fisik, Pak, sampai perang. Para ulama yang mengejar dunia, hanya ingin mengharapkan kekayaan, mengejar kekuasaan. Imam Al-Ghazali menyaksikan itu di zaman beliau. Ratusan tahun yang lalu sudah seperti itu. Ada ulama-ulama yang hanya memanfaatkan ilmunya untuk mencari kekuasaan. Imam Al-Ghazali, hadirin, bukan berarti tidak pernah merasakan. Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin itu sudah menjadi rektor, Pak. Sudah menjadi rektor. Terbayang oleh kita kalau sekarang misalnya rektor Universitas Pendidikan Indonesia, kira-kira berapa gajinya? Imam Al-Ghazali ketika itu rektor universitas yang didirikan Khalifah ketika itu, Nizamiyah. Beliau sudah menjadi rektor, dilepaskan rektor itu dan beliau beruzlah ke Mekah selama 10 tahun lamanya, kemudian menulis Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan solusi, sampai kata para ahli sejarah, karena Ihya Ulumuddin ini kemudian terlahirlah seorang sosok pemimpin Islam yang luar biasa yang membebaskan Baitul Quds Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, karena keilmuannya. Nah, bahkan Nabi SAW mengancam nanti di akhirat, yuja'u birrajul yaumal qiyamah, didatangkan nanti di hari kiamat, fayulqa finnar, ia dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliqu aktabuhu finnar, sampai terburai isi perutnya nanti di dalam neraka. Kama yaduru fayaduru kama yadurul himar biroha,
dia berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai memutarkan kincir. Sampai fayajtami wa ahlun nar alaihi. Para ahli neraka pun terheran, ada orang yang disiksa begitu hebat seperti itu. Berkumpul mereka, kemudian mereka bertanya kepada orang yang disiksa seperti itu, fulan masya'nu, wahai fulan, apa yang terjadi? Kenapa kau sampai seperti ini? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah aku tahu kamu dulu yang memerintahkan kami berbuat baik? Wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kami tahu kamu yang dulu mencegah kami untuk berbuat dosa, berbuat mungkar? Kami mengenal sepertinya dahulu ketika di dunia. Kata para ahli neraka kepada orang yang disiksa seperti ini, kami kenalmu. Bukankah kami dengar ceramahmu? Kami tahu, kami nonton videomu di YouTube. Kamu yang nyuruh kami berbuat baik agar kami meninggalkan keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Apa jawaban orang yang seperti ini? Kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Aku memang dahulu yang memerintahkan kalian untuk berbuat baik, tapi aku tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu. Wal anhaakum 'anil munkar wa atihi. Aku melarang kalian untuk berbuat munkar, berbuat dosa, tapi aku sendiri melakukan dosa-dosa itu. Siksa yang terberat tadi. Berat hadirin Bapak Ibu semua untuk menjadi seorang mubalik, penyampai kebaikan. Ada siksa, dihadap tanggung jawab amal di hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, perumpamaan ulama perusak, ulama su itu diibaratkan seperti batu besar di pinggir sungai. Ia tidak dapat meminum air, dia mendapatkan ilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya. Namun ia pun tidak dapat meninggalkan air. Itu ulama perusak, tapi dia pun tidak bisa meninggalkan ilmunya, tapi ilmunya pun tidak memberikan manfaat. Ia memurnikan air untuk tumbuhan, namun dirinya sendiri rusak, batu. Atau ulama su itu diibaratkan seperti kuburan, zahirnya makmur, sepertinya atasnya makmur dengan penuh tumbuhan tanaman, sedangkan isinya hanyalah tulang-tulang mayat. Ini seorang ulama su, ulama perusak. Nah, maka Imam Al-Ghazali membagi ulama itu, ada ulama dunia, ulama su, dan yang kedua ulama akhirat. Ulama-ulama dunia ini bahkan meskipun dia itu ahli fikih, meskipun dia itu ahli fikih, dia faham ilmu tentang fikih, tapi kalau ternyata ilmu-ilmu itu hanya digunakan untuk menyerang orang lain, merendahkan orang lain, menginginkan dirinya yang paling jagoan, maka itu ulama dunia, kata Imam Al-Ghazali, meskipun dia seorang ahli fikih. Dan yang kedua ada ulama akhirat. Yang paling pokok, kata Imam Ibnul Mubarak, hadirin, seorang alim itu akan menjadi ulama selama dia terus belajar memperbaiki ilmu, memperbaiki akhlaknya, diperbaiki ibadahnya, diperbaiki akidahnya. Selama dia mau belajar, dia menerima kesalahan-kesalahan, banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, maka itu adalah seorang ulama. La yazalul mar'u 'aliman ma talabal ilma. Seorang akan tetap menjadi ulama, alim selama dia menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qatun 'alima faqad jahula. Kalau dia merasa dirinya sudah merasa berilmu, dia berhenti, maka dia akan tetap menjadi orang yang bodoh. Ini dilemanya pendidikan sekarang. Berapa orang yang beres sarjana berhenti belajar? Berapa orang yang beres magister ataupun doktor berhenti menulis karya, berhenti belajar? Padahal dalam Islam seorang hamba itu tidak akan berhenti belajar setinggi apapun pendidikannya yang ia miliki. Nah, seorang akan tetap jadi ulama, kata Imam Ibnul Mubarak, selama ia terus belajar. Nah, apa ciri-ciri ulama akhirat itu? Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebutkan kurang lebih 12 tanda ulama akhirat. Jadi ini ulama versinya Imam Al-Ghazali. Siapa ulama itu? Yang pertama, minha an la yatlubad dunya bi ilmi, di mana ulama itu tidak mencari dunia dengan ilmunya. Hebatnya luar biasa Imam Al-Ghazali hari.
ia beruzlah ke Mekah dan dia menjadi buruh tulis menulis di Halubrun. 10 tahun ditinggalkan. Sampai ulama-ulama di zaman Al-Ghazali itu terheran. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali itu sudah berada pada puncak keilmuan. Ahli usul fikih, ahli kalam, dunia tasawuf, ilmu filsafat kita kenal, dan di antara kitabnya ada Tahafut al-Falasifah, luar biasa. Tapi ditinggalkan begitu saja karena ingin memperbaiki hatinya. Uzlah 10 tahun lamanya, mengasingkan diri di Mekah. Nah, meninggalkan hiruk pikuk duniawi yang bergelimah, harta-harta yang dirasakan oleh Imam ditinggalkan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ulama akhirat itu ia tidak mencari dunia dengan ilmunya. Beliau mengatakan, wa man 'alima hadza kullahu tsumma lam yu'athiril akhirah 'ala dunya. Siapa yang berilmu kemudian dia tidak lebih mendahulukan kehidupan akhirat daripada dunia, fahuwa asirus syaitan. Mereka itu tawanan-tawanan setan. Kenapa? Ulama itu kan sangat faham bagaimana kehidupan akhirat, kemuliaan kehidupan akhirat, akhirat lebih mulia. Kalau ada ulama lebih mendahulukan dunia, maka dia sedang ditawan oleh setan. Nah, karena ulama itu faham. Ahlakathu syahwatuhu wa ghalabat alaihi syikwatuhu. Syahwatnya menguasai dirinya, syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat dunia menguasai dirinya, kesesatan yang menguasainya. Fa kaifa yu'adu min hizbil ulama min hadhihi darajati. Bagaimana mungkin orang yang mendahulukan dunia itu dimasukkan kategori sebagai seorang ulama? Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Makanya beberapa riwayat kata Malik bin Dinar, qara'tu fi ba'dil kutub as-salifah, aku membaca, kata Malik bin Dinar, dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, bahwa Allah berfirman, inna ahwana ma asna'u bil alim. Siksa yang paling teringan yang aku akan berikan kepada seorang ulama, idza ahabba dunya, kalau dia mencintai dunia, ukhrija halawata munajati min qalbi, aku akan keluarkan, kata Allah, manisnya bermunajat di dalam hatinya kepada diriku. Hadirin, jangankan seorang ulama, hadirin, kita lah yang jauh tentu dari yang namanya seorang ulama. Seringkali kadang ketika kita sibuk dengan urusan dunia kita, sholat jadi berantakan, hadirin. Waktu berantakan, khusyuknya tuh berantakan. Kedagang ingat tuh kemari tadi untung sabaraha, rugi sabaraha. Jangankan seorang ulama, dicabut kenikmatan munajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut kenikmatan beribadah bersama-sama Allah, ingin cepat-cepat. Nah, itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadirin, kalau satu waktu kita ketika beribadah selalu ingin cepat beres, Pak, teresep imam panjang-panjang ting baca kan itu pasti kata Imam Ibnu Qayyim ada dunia di dalam hatinya yang menghalanginya. Pasti ada dunia, karena seorang kalau cinta kepada akhirat, dia senang berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, dihilangkan nikmatnya munajat. Atau kata Imam Sahal At-Tustari, dia mengatakan, an-nasu kulluhum mauta. Manusia itu seluruhnya adalah hanya mayat-mayat saja, meninggal seluruh. Illal ulama, kecuali ulama. Wal ulama sukara, tapi ulama pun sedang mabuk. Ini kata Imam Sal. Illal amilin, kecuali ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun kulluhum maghrurun, orang-orang yang beramal pun seluruhnya tertipu. Illal mukhlisin, wal mukhlisu ala wajalin hatta yudri madza yukhtamu lahu bih. Dan setiap orang yang ikhlas beramal itu pun dalam keadaan kekhawatiran sampai ia mengetahui nanti ia ditutup usianya dengan seperti apa. Kita tidak akan diterima amal ibadah kita kecuali dengan ilmu, Pak. Ilmu tidak akan diterima kecuali ilmu itu harus benar-benar diamalkan. Ilmu dan amal tidak akan diterima di hadapan Allah kecuali ilmu dan amal itu ikhlas karena Allah. Dan kita nanti akan mengetahui keikhlasan benar ibadah kita sampai kita mengetahui nanti kita ditutup usia apakah dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kata Sahal As-Susari, kita akan mengetahui bagaimana kebaikan amal-amal kita. Yang kedua,
mengutamakan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Itu ulama. An yakuna inayatuhu bi tahsilil ilmi nafi fil akhirah al muraggibu fit ta'at mujtaniman li ulumil lati yaqilu naf'uha. Seorang ulama itu harus mencurahkan perhatiannya kepada ilmu yang bermanfaat kepada akhirat. Bukan ilmu-ilmu yang dia sibuk meneliti hadis karena ingin menyerang kelompok madhab yang lain, direndahkan, bukan karena ingin sampai kepada Allah. Nah ini bedanya ulama akhirat dengan ulama dunia. Meskipun dia ahli hadis, pakar hadis, tapi dia meneliti hadis karena ingin menyerang orang lain atau karena ingin orang-orang memberikan perhatian bahwa ini saya adalah ahli hadis. Ini ulama dunia, kata Imam Al-Ghazali. Nabi SAW, man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk merendahkan orang-orang yang bodoh. Kalau ada seorang alim senang merendahkan orang-orang yang bodoh, au liyumariya bihi sufaha, au liyubahya bihil ulama, atau untuk menyerang para ulama, au liyasrifa wujuhan nas, atau agar orang-orang memberikan perhatian kepada dirinya. Apa kata Nabi? Fahuwa finnar, ia berada di dalam neraka. Ini kerasnya siksa ketika seorang niat tidak lurus. Nah, untuk apa dia mencari ilmu? Bukan berarti, nah Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini, ilmu-ilmu terkait dengan sains, kedokteran misalnya, hadirin, itu ditinggalkan, tidak. Imam Al-Ghazali itu proporsional. Makanya ketika beliau menyerang para ahli filsafat, beliau klasifikasikan mana filsafat-filsafat yang memang bermanfaat untuk umat, seperti halnya matematika, logika. Ini kan penting untuk umat untuk dipelajari. Imam Al-Ghazali tidak. Tapi Imam Al-Ghazali pun mengklasifikasikan mana bagian-bagian filsafat, khususnya bagian filsafat metafisika tentang ketuhanan, yang khawatir ini berbuah jadi musyrik, kekufuran, dipisahkan. Ini yang tidak boleh, ini kufur, kata Imam Al-Ghazali. Makanya kata Imam Al-Ghazali menyerang terkenal. Ada 3 masalah yang dinyatakan para filsuf dahulu yang ini menjadikan kekufuran seorang muslim, kata Imam Al-Ghazali. Nah, tapi bagi seorang ulama, dia harus lebih mengutamakan ilmu yang akan bermanfaat bagi dirinya nanti untuk di akhirat. Nah, tapi bukan berarti tadi ilmu-ilmu yang lain akhirnya ditinggalkan. Ketiga, sesuai antara ucapan dan perbuatan. Itu ulama. An la yukhalifa fi'luhu qawlah, perbuatannya tidak bertentangan dengan perkataannya. Bala ya'muru bi syai'in ma lam yakun huwa awwalu 'amilin bih, bahkan ia tidak memerintahkan sesuatu yang tidak ada padanya. Seorang ulama itu adalah orang yang pertama mengamalkan ilmunya. Ini seorang ulama. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apa kata Allah? Apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kalian sendiri lupa kepada diri kalian sendiri? Kalian membaca Alkitab. Atau dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amatlah murka kepada seorang hamba yang dia mengatakan namun dia tidak mengamalkannya. Nah, seorang ulama itu harus sesuai ucapan dan perbuatan. Jangan sampai, hadirin, dahulu ketika sebelum dekat dengan penguasa tegas, haram, tidak boleh, ini tidak sesuai dengan syariah. Tapi ketika diberikan jabatan, ya untuk menjaga, melestarikan, tidak apa-apa, ini boleh dalam agama kita. Kan itu, karena harus sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Makanya sampai kata kata dalam hadis riwayat Ad-Darimi, ketika Nabi SAW sampaikan, halaku ummati, binasanya umatku, alimun fajirun wa abidun jahilun. Ada seorang alim yang fujur, ulama-ulama yang jahat. Rusaknya umatku itu karena ada ulama-ulama yang jahat. Wa abidun jahilun, seorang ahli ibadah yang bodoh. Wa syarrul syirarul ulama, dan seburuk-buruknya hamba adalah seburuk-buruknya ulama. Wa khairul khiyarul ulama, dan sebaik-baiknya hamba adalah sebaik-baiknya ulama. Nah, ini seburuk-buruk hamba. Kata Fudail bin Iyad, balaghani annal fisqah minal ulama.
telah sampai kepada diriku, kata Fudail, bahwa nanti ulama itu yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla abdatil ausan. Para ulama nanti disiksa oleh Allah lebih dahulu di hari kiamat daripada penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah berhala, hadirin, mereka tidak tahu ilmunya. Tapi kalau para ulama, dia sangat tahu ilmunya. Maka Allah berikan siksaan ketika seorang ulama dia tidak benar-benar mengamalkan ilmunya. Kemudian yang keempat, seorang ulama itu tidak senang memperindah diri dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Minha an yakuna ghayra ma'ilin ila tarafu fil mat'am wal mashrab wa tana'um. Seorang ulama itu tidak senang memperbanyak, memperindah, menghibur diri dengan makanan, minuman, pakaian, watajammul, memperindah fil asas wal maskan, perabotan atau rumah tinggalnya, bal yu'athirul iktisad fi jami'i dzalika. Akan tetapi seorang ulama itu harus bersikap sederhana. Kenapa, hadirin Bapak Ibu semua? Seorang ulama itu tidak boleh memperindah diri dengan kenikmatan dunia. Bukan haram, tidak. Imam Al-Ghazali nanti di dalam catatan selanjutnya beliau tegaskan ini semua tidak haram. Tapi kalau seorang ulama itu senang makanan-makanannya yang mewah, minumannya yang mewah, pakaiannya, tempat tinggal, kendaraannya yang mewah, maka Allah akan jadikan hatinya akan terus melekat kepada yang mewah-mewah itu. Nah, hadirin, jangankan seorang ulama, Pak. Dulu mungkin kita ketika hidup sederhana, Pak, makan sederhana, jengdo gue nikmatnya luar biasa. Tapi ketika Allah berikan kecukupan, nah ketika kita makan jengdo, nah satu nikmat, Pak. Bagi seorang ulama itu tidak boleh, nah. Dia senang memperindah, dia berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dalam makanan supaya tidak terikat. Berapa orang ketika dia sudah terikat kepada hal-hal yang mewah, dulu ketika belum punya kendaraan yang mewah, punya kendaraan yang sederhana, nikmat biasa, we. Tapi ketika dia lama menggunakan kendaraan yang mewah, balik di kepada kendaraan yang jelek, jadi ternikmat Pak kendaraan. Cenane asa sakieu cenane. Biasa dia tidak nikmat. Berapa orang karena dia ingin meraih kenikmatan dalam makanan, kenikmatan dalam minuman, kenikmatan dalam rumah tinggal, kenikmatan dalam kendaraan, akhirnya sampai bermaksiat kepada Allah karena ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Nah, maka seorang ulama, kata Imam Al-Ghazali, tidak boleh senang memperindah diri dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Bukan berarti seorang itu bukan berarti haram, tidak boleh kita makan dengan hal yang nikmat, tapi bagi seorang ulama dia harus benar-benar berhati-hati karena khawatir itu yang akan mengikat dirinya akhirnya terjatuh kepada maksiat kepada Allah. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Yang kelima, seorang ulama itu mesti menjauhi kekuasaan. Nah, ini berat tadi. An yakuna mustaqsiyan anisalatin fala yadkhulu alaihim ilbatata. Seorang ulama itu harus menjauhi kekuasaan, bahkan jangan masuk kepada kekuasaan sama sekali. Madama yajidu ilal firar anhum sabilan, dan ia harus bersungguh-sungguh lari dari para penguasa. Bahkan an yahtariza an mukhalatatihim, dia harus menjaga diri berkumpul bersama-sama para penguasa. Wa inja'u ilaihi, meskipun para penguasanya yang datang kepada dirinya, kuasai. Fa inna dunya hulwatun khadiratun, karena dunia itu manis dan hijau. Imam Al-Ghazali menyaksikan sendiri di zamannya di para ulama ketika dekat dengan penguasa, ketika dekat dengan harta, kekayaan, jabatan, akhirnya lidahnya tidak bisa menasihati dengan baik lagi. Ketika para ulama dekat dengan kekuasaan. Nah, ini makanya seorang ulama itu jauhi kekuasaan. Dia kata Imam Al-Ghazali, wa zumamuha bi aidi salatin, sedangkan kendali dari dunia itu berada di para penguasa.
wal mukhalitu la yakhlu an takallufin fi mitayyibi maradatihim. Orang-orang yang bersama para penguasa itu mereka akan sulit untuk berpura-pura, senang untuk memperindah lisannya, memperindah retorikanya ketika di depan dengan para penguasa, sulit untuk hilang dari sifat-sifat kemunafikan ketika seorang ulama dekat dengan kekuasaan. Imam Al-Ghazali pun menyampaikan seperti ini, bukan berarti seorang ulama sama sekali tidak berinteraksi, tetap hadir. Harus ada interaksi ulama dengan para penguasa. Siapa yang akan menasehati para penguasa itu kecuali para ulama? Para ulama yang harus berani. Banyak para ulama, contoh-contoh dari para ulama mengirim surat, datang langsung kepada para penguasa, menasehati para penguasa kalau ternyata para penguasa itu berbuat zalim, memberikan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat. Nah, para ulama yang berada di depan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, rakyat itu hadirin akan baik, akan solih tergantung pemimpinnya. Namun pemimpin itu rusak kan itu kalau ternyata para ulamanya pun rusak. Nah, maka ulama yang akan menentukan kebaikan seorang pemimpin, dan nanti pemimpin yang akan mendorong masyarakat untuk menjadi orang-orang yang solih. Nah, bukan berarti harus dijauhi kekuasaan itu. Dan yang terakhir, nah keenam, seorang ulama itu tidak boleh tergesa-gesa dalam berfatwa. An la yakuna musari'an ilal futya bal yakunu mutawaqqifan muhtarizan ma wajada ilal khalasi sabila. Seorang ulama itu tidak boleh tergesa-gesa, bahkan harus berhati-hati memberikan jawaban, memberikan solusi untuk umat. Dia harus berhati-hati dalam berfatwa. Ini adabnya kata Imam Al-Ghazali. Kalau seorang ulama itu ketika ditanya tentang masalah yang ada dalam Al-Quran, ada yang dalam hadis, ada dalam ijma' atau dalam qiyas, maka berikan jawaban itu. Kalau misalnya jawaban-jawaban itu ada. Tapi kalau ternyata dia ditanya tentang sesuatu yang meragukan, maka dia harus mengatakan la adri, aku tidak tahu. Nah, hadirin, orang mengatakan la adri itu diantara tanda keilmuannya. Kalau seorang mengatakan tidak tahu, la adri. Sampai kata Imam Al-Ghazali, al ilmu salasah. Ilmu itu cuma 3, Pak. Apa saja? Pertama, Alkitab, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Dan yang ketiga, wala adri, ketika orang mengatakan tidak tahu. Ilmu itu cuma 3, Al-Quran, Sunnah, dan orang mengatakan la adri. Nah, seorang ulama itu harus tidak merasa berat ketika mengatakan aku tidak tahu. Nah, ini Imam Malik dari beberapa masalah yang ditanya, puluhan masalah, hanya beberapa masalah saja yang ia jawab, tapi tidak merasa, tidak akan merendahkan derajat seorang ulama ketika seorang ulama itu dia tidak mengetahui. Seorang ulama itu tidak diwajibkan harus mengetahui seluruh masalah. Nah, seluruh masalah tidak. Nah, dia harus justru ketika dia mengatakan tidak tahu, itu diantara ciri ketakwaannya kepada Allah. Dia khawatir menjawab sesuatu yang tanpa ilmu akhirnya menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Maka seorang ulama tidak boleh dia tergesa-gesa dalam berfatwa. Sampai kata Ibrahim bin Adham, nah, dia mengatakan laisa syai'un asyaddu 'ala syaitan. Tidak ada siksa yang paling berat, ujian yang paling berat bagi setan min alimin yatakallamu bi ilmin, daripada ujiannya seorang ulama yang berbicara dengan ilmu, wa yaskutu bi ilmin, dan seorang ulama yang diamnya pun karena ilmu. Seorang ulama yang dia berbicara dengan ilmu, diam pun dengan ilmu, itu begitu berat bagi setan, sampai setan pun mengatakan unzuru ila hada sukutihi asyadu alayya min kalami. Perhatikan. Setan berkata kepada teman-temannya, perhatikan nih, seorang ini sungguh dia diamnya lebih berat bagi diriku daripada ketika ia berbicara. Ini kata setan. Jadi seorang ulama ini kalau dia diam itu lebih berat bagi diriku daripada ketika dia berbicara. Kenapa? Kalau orang, hadirin, saya berbicara dari awal sampai akhir 1 jam misalnya lamanya, itu mustahil tidak ada kesalahannya, Pak.
pasti ada ketergelinciran. Ketika lisan ini berbicara, pasti mungkin salah menyampaikan, menyinggung. Itu sulit, tidak akan sulit untuk seluruh perkataan ini sempurna. Pasti ada kesalahan. Makanya di antara adab ketika seorang menutup majlis, dia tutup dengan doa kafaratul majlis dengan harapan ada perkataan yang salah, dia berdosa di hadapan Allah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Nah, ketika ditutup dengan kafaratul majlis. Nah, hadirin ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Nah, secara kesimpulan, Imam Al-Ghazali ini menulis 12 kurang lebih 40 halaman dalam kitabnya beliau membahas tentang tanda-tanda ulama akhirat ini. Nah, 6 saja di antaranya. Nah, sisanya ini kita ulang kembali. Yang pertama, seorang ulama itu harus lebih mementingkan kehidupan akhirat. Yang pertama. Kedua, ulama itu mengutamakan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Ketiga, sesuai antara ucapan dan perbuatan. Kemudian 4, tidak senang memperindah diri dengan kenikmatan dunia. Kelima, menjauhi kekuasaan. Keenam, tidak tergesa-gesa dalam berfatwa, lebih mengutamakan ilmu batin muqarabah dan menempuh jalan akhirat. Perhatiannya untuk menguatkan keyakinan. Kemudian seorang ulama itu harus banyak diam, sedih karena pengaruh khosyah, rasa takut kepada Allah. Memperhatikan ilmu amal dan hal-hal yang merusaknya. Para ulama itu begitu fokus kepada amal salih dan begitu fokus apa saja yang khawatir merusak amal-amal salih. Seorang ulama itu harus sibuk membersihkan riya, tanda-tanda riya, mengharapkan dunia, mengharapkan jabatan. Dia harus sibuk mengolah hatinya untuk apa dia mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Itu seorang ulama. Sandaran ilmunya adalah basirah dan kebersihan hati. Dan yang terakhir, berhati-hati terhadap segala perkara yang baru dalam agama. Terlebih kata Imam Al-Ghazali, perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama kemudian ia menyimpang dari kesepakatan para ulama itu, maka para ulama harus berhati-hati dalam masalah-masalah yang baru di dalam agama. Nah, inilah tanda-tanda di ulama akhirat menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kemudian menyadur salah satu pendapat seorang ulama. Semua ini terhimpun. Ulama akhirat itu terhimpun dalam beberapa ayat-ayat Allah. Yang pertama, seorang ulama itu harus memiliki khosyah. Kedua, khusyuk. Ketiga, tawadhu. Keempat, husnul khuluq. Dan yang kelima, dia harus mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia, dari yang disebut dengan zuhud. Apa saja? Khosyah, rasa takut kepada Allah seorang ulama. Khusyuk, ketenangan dirinya di hadapan Allah. Tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah. Husnul khuluq, akhlaknya harus baik seorang ulama. Kelima, mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Semua ini sudah ada dalam Al-Quran. Khosyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah sebutkan tanda ulama itu punya rasa khosyah, rasa takut. Kalau satu ilmu semakin menambah rasa takut kepada Allah, ilmu itu sudah baik ya. Nah, yang kedua, khusyuk dalam Al-Quran. Khasyi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Orang-orang yang khusyuk menghadap Allah, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga-harga yang murah. Dua, khusyuk. Ketiga, tawadhu. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu di depan orang-orang yang beriman. Seorang ulama itu tawadhu. Keempat, ya, husnul khuluq, baik akhlaknya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat kasih sayang Allah, engkau Muhammad jadi lembut hatinya. Seorang ulama harus baik akhlaknya. Dan yang terakhir, zuhud. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Celaka kalian. Ini perkataannya orang-orang yang berilmu ketika melihat masyarakat terkagum kepada hartanya Qarun. Celaka kalian, bukankah pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih. Nah, seorang ulama itu ia akan lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dunia, atau sifatnya yang disebut dengan zuhud. Nah, 5 inilah kurang lebih lah hadirin Bapak Ibu semua. Siapa ulama itu?
Cuma ini, kalau kita saksikan rasa takutnya di hadapan Allah, kekhusyuannya, ketawaduannya, kebaikan akhlaknya, di mana dia tidak mementingkan kehidupan dunia tapi lebih mementingkan kehidupan akhirat, maka mereka itulah adalah ulama. Jadi wallahu a'lam bishawab. Hanya itu pada subuh kali ini yang bisa saya sampaikan, sedikit bahasan ulama menurut Imam Al-Ghazali. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu ilmu yang sangat dalam tentang ulama ini. Saya ingin komentar dari Ustaz tentang hubungan ulama dalam kondisi kehidupan kita hari ini. Dalam Al-Quran surat Al-Imran itu ayat 70. Innalladzina bi'ahdillah wa aymanuhum samawatulillah. Yang menjumlah ayat-ayat Allah itu dengan untuk kepentingannya itu ditujukan ke siapa di surat itu? Kepada umat Islam yang tidak memiliki predikat ulama, atau kepada siapa? Yang kedua, ayat itu bisa menembus tidak kepada kita ingin memperbaiki kepada kekuasaan. Kalau itu ulama dalam pengertian yang tadi kemudian membiarkan kondisi kekuasaan, situasinya ini sangat buruk, apakah itu masuk kepada yang ujlah, yang sangat mengabaikan kepentingan masyarakat? Yang ketiga sekalian, siapa sosoknya gitu ya? Siapa sosok ulama Indonesia yang bisa mengacu ke minimal ada yang bisa kita turuti? Siapa misalnya? Yang bagus. Kalau itu ada minimal ada, apakah Ustaz bisa memberikan ilustrasi ulama-ulama yang ada di majelis ulama itu apakah masuk kepada kelompok yang Ustaz gambarkan atau masuk kepada ulama mana? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat apa tadi? Surat Ali Imran. Ayat berapa? Ayat 76. Kita lihat ayatnya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah. Kita lihat. Sungguh orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Kita lihat tadi bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini. Tsumma tawa'adallah alladzina yakhununa al-ahud. Allah mengancam kepada orang-orang yang berkhianat terhadap janji-janji. Wa yahlifuna kadziban bil adzabil alim. Mereka bersumpah dusta, sumpah-sumpah mereka dusta, maka dengan siksa yang pedih. Wa na'ala fariqi minal yahud. Allah memberikan ancaman ini kepada sekelompok Yahudi. Nah, ini konteks ayatnya. Ini untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Tahrifuhum lil kalimi an mawadhi'ihim. Mereka merubah kata-kata di dalam tempatnya, merubah kitab Allah. Nah, ini untuk orang-orang Yahudi konteksnya. Wa anzarahum bisu'il masir. Dan Allah memperingatkan orang-orang Yahudi bisu'il masir, buruknya nanti kembali mereka karena mereka berubah ayat-ayat Allah.
Innal ladzina yashtarun. Nah, para ulama tafsir mengatakan sebab nuzul dalam ayat ini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Man halafa ala malimri'in muslimin bi ghairi haqqihi, siapa yang dia bersumpah untuk harta seorang muslim tanpa haknya, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah sedangkan hartinya itu dalam keadaan murka. Nah, ini ada yang mengatakan. Wa qala Abdullah itu mengatakan seperti ini. Tsumma qara alaina Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca innal ladzina yashtaruna bi ahdi. Sungguh Allah itu sungguh orang-orang yang membeli tadi, membeli janji-janji. Nah, ayat ini konteksnya kalau kata Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang bersumpah karena harta seorang muslim, dia ingin memiliki harta itu tapi ternyata bukan haknya, menipu, mengklaim harta orang lain. Nah, ini konteksnya. Man halafa, atau dalam riwayat lain man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah liyabtati'a biha malum ri'in muslimin, untuk memutus harta seorang muslim, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka Allah akan murka ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya, nah, hadhihi ini adalah 3 riwayat. Wa rajuha riwayatus syaikhan, dan yang paling kuat adalah riwayat syaikhain yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim, di mana ayat ini konteksnya orang yang bersumpah untuk memiliki harta, itu harta saya demi Allah, padahal bukan hartanya. Konteksnya seperti itu. Jadi kan innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, ini makna ayat ini. Orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka, begitu mudah berjanji, begitu mudah bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Ini konteksnya. Jadi tidak tadi. Jadi memang prinsip ayat-ayat Al-Qur'an itu, setiap ayat kalau memang ada konteksnya sedang apa, fahami secara konteksnya dulu. Itu konteksnya tadi untuk orang-orang yang dia berjanji, bersumpah karena Allah untuk memiliki harta orang lain, maka Allah ancam ayat ini, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan marah, Allah tidak akan menyapa, Allah tidak akan melihat, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Ada juga konteksnya ini bisa jadi untuk orang-orang Yahudi yang berkhianat. Mereka mengucapkan janji mereka, tapi justru orang-orang Yahudi mengubah kitab-kitab Allah, dirubah kitab-kitab Allah. Mereka tahu sendiri, mereka tangan-tangan mereka yang merubah ayat-ayat Allah itu. Nah, kalau dalam Al-Qur'an seperti halnya ayat-ayat seperti ini bisa konteksnya tadi untuk orang-orang kafir pertama. Jadi Allah ancam dengan ayat ini orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran Islam, dia rubah kitab-kitab mereka karena hawa nafsu tidak mau menerima ajaran Muhammad. Nah, bisa jadi konteksnya seperti itu. Atau kedua, konteksnya ayat ini bisa jadi bagi orang muslim, ancaman bagi kita, naudzubillah, siapa saja yang dia bersumpah begitu keras melawan orang lain karena ingin mengambil satu harta, padahal orang itu tahu harta itu bukan miliknya, waris biasanya kan. Ketika waris demi Allah mau baheula indung teh kan itu hibahkeun kan, padahal belum pernah dia mengatakan seperti itu orang tuanya. Nah, ayat itu secara umum bisa jadi termasuk orang-orang kafir atau termasuk orang-orang muslim. Ini konteks ayatnya untuk hal yang seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atau kita baca lagi. Nah, ini apa makna ini? Tafsir Al-Wasit karya Imam At-Tantawi, bi ahdillah atau wa aimanihim, wal muradu bi aimanihim al-aiman al-kadzibah allati yahlifuna liyu'akkidu ma yuriduna ta'kidahu. Sumpah-sumpah dusta itu mereka bersumpah untuk menguatkan apa yang mereka inginkan dari perkataan ataupun perbuatan. Wal murad bitsaman al-qalil, yang dimaksud dengan harga yang murah itu hudzudzud dunya wa syahwatiha wa min nahwil mal wal manafi az-zailah, karena ingin meraih dunia, karena syahwat harta, akhirnya dia mengatakan sumpah-sumpah dusta itu. Nah, akhadhu allati akhadhuha nadhira tarkihim li uhudillah wa halafahum al-kadzibah. Nah, secara kurang lebih seperti itu. Nah, ini jadi
Jadi bisa konteksnya untuk orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Muslim konteksnya. Yang kedua terkait dengan ulama. Nah, siapa ulama di Indonesia sekarang itu yang masuk kategori ulama akhirat? Kalau saya pribadi, saya sulit Pak kalau untuk menyaksikan, kalau hanya menyaksikan di YouTube kan itu. Kalau hanya menyaksikan di televisi atau hanya mendengar nama ulama akhirat itu akan terasa oleh kita ketika kita hidup bersama ulama itu. Kita harus yang hidup bersama. Kalau kita tidak tahu ulama akhirat berarti memang kita tidak hidup bersama para ulama. Nah ini sampai kita tidak tahu mana ulama yang benar tidak. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya punya beberapa guru. Saya punya beberapa guru. Ada beberapa guru sudah hafal Quran, ahli hadis. Beliau tulisan hadisnya beliau banyak. Dan sekarang saya ini pun belajar di pesantren yang beliau dirikan. Saya sudah lama 7 tahun belajar sama beliau. Tapi dan ini yang saya rasakan Pak, kezuhudan, ketawaduan, kualitas ibadah, akhlak yang luar biasa. Guru saya ini rutin setiap malam itu minimal 1 juz sholat tahajud Pak. Kalau beliau bangun 2:30 itu kesiangan. Kita makan berhenti 1:30. Beliau itu rutin setelah apapun 1:30 harus bangun. Dan itu, makanya di pesantren ada program 1 bulan sekali dulu ketika sebelum pandemi itu tahajud berjamaah semua santri. Beliau selalu hadir meskipun imamnya santri. Padahal sudah doktor. Beliau ditawari untuk jadi dosen di Bogor, dosen di Garut, bahkan pernah jadi dosen terbang. Tapi beliau tinggalkan semua itu karena ingin membina anak-anak di pesantren. Bahkan tidak malu, sekarang baru merintis kutab tingkat SD. Beliau yang turun tangan ngajar sampai jamaah, Ustaz, banyak dokter ngajar SD. Nah cenah ada tenan naon pahala nama sarua. Ngajar SD. Ada. Jadi kisah-kisah beliau. Dan saya rasakan kedermawanan beliau. Satu waktu saya cerita Pak, kepada teman, kepada murid yang lain. Cenah, Kang, saya dermawannya Pak. Saya dulu ketika nikah saya bilang ke muridnya yang lain, Kang, saya ke nikah gitu. Kemudian saya sampaikan, saya maksud sampaikan itu minta pendapat kan itu. Saya nikah tapi butuh uang banyak kan itu, butuh uang banyak. Nah, apakah harus ini termasuk memaksakan diri tidak dalam agama kan itu? Kalau misalnya saya minjam, saya bisa saja pinjam kata saya. Saya tanyakan kepada guru saya itu. Apa jawabannya? Jawabannya bukan boleh atau tidak, Pak. Nah, kasih dulu saya 10 juta Pak langsung. Beliau bilang lunasi nanti selama 5 tahun, sok terserah 5 tahun nanti lunasi, kata beliau Pak. Sudah saya dapat ilmunya lama 7 tahun itu dikasih. Saya cerita kepada teman saya sampai beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, Ustaz punten karena saya harus membiayai adik yang sekolah di Sanawiyah, karena saya yang kan itu saya azam kepada ibu dan bapak saya yang membiayai adik saya. Saya bilang karena biaya sekolah masuk akhirnya mohon maaf saya belum bisa mengembalikan uang itu. Apa kata guru saya? Nah, itu mah hadiah dari saya, hibah. Ada tidak ada orang yang saat ini minjamkan 10 juta kira-kira hadiah? Hadiah saja, itu mah hadiah. Tambah buta. Ada itu. Ada itu. Nah, ini maksudnya contohnya ulama akhirat itu memang harus dirasakan langsung. Gitu. Jadi susah kalau nonton cuma di YouTube atau hanya nama-nama di majelis ulama. Nah, ini guru saya Dr. Nasruddin Syarif. Mungkin belum pernah ke sini? Belum pernah ya. Nah, mungkin gurunya Ustaz Hayatul juga yang kemarin datang hadir yang menggantikan saya. Saya ceritakan ke teman, apa kata teman saya? Kang, saya S2 di bayaanku. Saya tanya dengan jamaahnya yang paling dekat, saya ngobrol dengan tetangganya. Yang itu saya ceritakan, nah anak saya disakolahkeun ku anjeunna. Sederhana Pak, motornya Supra Pit sederhana. Padahal kalau ingin beli mobil sangat mudah, kan itu. Kan ini kesederhanaan. Nah, ulama-ulama akhirat itu akan dirasakan kalau tersaksikan Pak. Keilmuannya kuat, kan itu. Al-Qur'an hafal, benar-benar hafal, digunakan Al-Quran dalam sholat, hafalan benar
fikihnya kuat, hadisnya kuat, akhlaknya luar biasa, kedermawanannya luar biasa, prinsipnya tegas dalam masalah riba, dalam masalah hal-hal yang haram tegas. Nah ini ulama-ulama akhirat. Nah ulama-ulama akhirat itu jadi harus dirasakan sampai seperti itu. Kalau kita merasakan, sampai saya merasakan seperti ini, saya sering bilang ke teman-teman saya itu kalau datang bareng sama Ustadz, saya ketemu sama Ustadz itu kadang lain hayang diajar ilmu tuh, saya itu menyaksikan wajahnya sok kuat hayang sholat. Lihat wajahnya saja sudah tidak kuat, ingin sholat, ingin saum, gitu. Ingin ibadah kan itu. Melihat wajahnya itu wajahnya orang-orang yang memang sholih kan itu, segan dan itu. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Jadi ulama akhirat itu memang harus dirasakan oleh kita sendiri. Tadi kekhusyuannya, kualitas ibadahnya kita saksikan sendiri. Lama kalau kita hanya mendengarkan ceramah 1 jam 2 jam, nah sulit kita menilai. Meskipun hakikatnya bagaimana kesolihan, ketulusan niat seorang hamba itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, hanya Allah. Tapi kan Nabi menyuruh kita untuk menilai secara zahir. Kalau seorang ceramahnya baik, terlihat baik, ya kita nilai secara zahirnya. Adapun batinnya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, ulama-ulama akhirat zahirnya seperti ini, kita saksikan rasa takutnya, berhati-hatinya dalam berfatwa, bagus dalam ibadahnya, kuat keilmuannya. Nah, kemudian zuhud, dia senang untuk tidak bernikmat-nikmat dalam dunia, nah meninggal dalam bernikmat-nikmat dalam dunia. Nah, ini secara zahir yang bisa kita nilai, maka mereka itu adalah ulama-ulama akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ada lagi ya, Din? Cukup mungkin ya. Baik, hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu saya, kesalahan, dan semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.